Hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat, sesi yang pertama. Ya. Di pertemuan keempat, sesi yang pertama, kita akan membahas dari buku merah, bab yang ke-7. Buku merah, bab yang ke-7, lalu ada material tambahan tentang roh Bapa yang baik dan roh anak yang baik. Tapi sebelumnya kita akan masuk di buku merah, bab yang ke-7, yaitu penutup, bab penutup di buku kita, dan Anda akan melihat diagram tentang kelompok sel, ya, diagram kelompok sel kita yang sedang kita jalankan, struktur yang kita pakai di kelompok sel di AOC saat ini, ya. Nah, saya ingin mengatakan gini, bahwa pemimpin kelompok sel tidak dipanggil untuk mencontohkan kesempurnaan, namun mencontohkan pertumbuhan dan perubahan hidup yang dialami secara pribadi. Anda perlu merenungkan kata-kata ini. Karena gini, seringkali tanpa kita sadari, tanpa terpikirkan oleh kita, ketika kita mencontohkan kesempurnaan, kesempurnaan bisa mengintimidasi orang lain. Contoh, Anda bilang, "Ada, kamu harus rajin doa. Saya ini kalau doa sehari 3 jam. Orang yang dibilangin gitu, kadang dia berpikir, wah hebat ya. Wah berarti memang orang kekristenan, Tuhan berkat itu hanya untuk orang-orang yang hebat kayak kamu yang doanya 3 jam. Kalau aku udah gak mungkin. Sering orang jadi terintimidasi, betul. Atau kadang bilang gini, harus baca firman. Sehari, baca dong firman. Kalau saya udah baca 10 fatsal tiap hari. Wah, seringkali ada orang berpikir, gila, 1 fatsal aja saya nggak habis nih. Apalagi 10 fatsal. Berarti memang saya sama Tuhan masih jauh. Saya dekat sama Tuhan tuh masih nggak ada dibandingkan dengan Bapak tersebut. Makanya ya, kita ini nggak bisa dekat dengan Tuhan karena jam baca firman kita kurang. Orang jadi terintimidasi. Tapi ketika kita mencontohkan ini, pertumbuhan dan perubahan hidup, Anda menginspirasi, bukan mengintimidasi. Sekali lagi, kadang contoh kesempurnaan itu mengintimidasi, tapi contoh perubahan hidup dan pertumbuhan hidup itu menginspirasi orang lain. Anda bisa mengucapkan dengan kata-kata gini, dulu saya tuh nggak suka doa, tapi pelan-pelan saya belajar. Awalnya saya doa 2 menit itu susah, lama-lama saya bisa doa 5 menit. Lalu pelan-pelan saya mulai bertumbuh bisa doa 15 menit. Lalu lewat berjalannya waktu, saya sekarang sudah bisa, waktu itu sempat bisa doa 1 jam. Kok terus berjalannya waktu, sekarang saya ya kemurahan Tuhan sudah bisa doa 1,5 jam tiap hari. Itu kan perubahan hidup yang menginspirasi orang lain. Dan orang kan berpikir gini, wah kalau dia aja dulu kayak gitu loh, sama kayak saya ya. Terus dia sekarang bisa, berarti saya juga bisa dong. Orang akan jadi terinspirasi. Misalnya ya, kita bilang, dulu itu saya males baca firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan. Orang langsung berpikir, oh saya kan juga gitu, nggak pernah baca firman Tuhan. Tapi pelan-pelan kok saya diingatkan, saya ditegur, saya belajar, akhirnya saya bisa baca firman Tuhan. Awalnya dari setengah fatsal, itu pun sering bolong. Tapi lama-lama setengah fatsal tiap hari, lama-lama 1 fatsal tiap hari, kok ya sekarang hari ini bisa 4 fatsal tiap hari. Wah, orang terinspirasi. Kok bisa ya? Dan mereka jadi ingin mengalami pertumbuhan dan kemajuan seperti kita. Oleh sebab itu, PKS tidak dipanggil untuk mencontohkan kesempurnaan Anda, tapi PKS Anda dipanggil untuk mencontohkan perubahan hidup yang terus Anda alami dan terus Anda alami, dan orang lain juga bisa mengalami perubahan hidup dan mereka terinspirasi untuk maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, dalam memimpin kelompok sel, PKS diharapkan dapat memperlengkapi anggotanya sehingga mereka dapat mencapai ini, Efesus 4 ayat 13-14. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan mereka bisa melahirkan anak-anak rohani, orang-orang lain yang kuat, yang juga luar biasa di dalam Tuhan, ya. Dan berikut ini adalah struktur pemimpin kelompok sel yang perlu Anda perhatikan. Dalam struktur komsel AOC,
ada gembala komsel. Kalau komsel sudah mulai banyak, ada penilik-penilik komsel di atas PKS-PKS, ada penilik-penilik yang dipercaya oleh gembala komsel untuk menangani beberapa PKS, dan di bawah PKS harus ada tim inti. Dan ini struktur yang kita perkuat dan membantu kita membangun komsel-komsel yang berhasil dan melihat makin banyak kelompok sel dilahirkan dan makin banyak komsel yang menjangkau dan memuridkan orang lain. Nah, tetap di bab yang ketujuh, yang terakhir adalah fungsi dan peranan dari tiap area yang tadi barusan saya jelaskan. Gembala komsel, fungsi dan peranannya adalah memastikan visi, misi, nilai, dan tujuan komsel tercapai. Lalu gembala komsel memonitor secara berkala perkembangan komsel-komsel, peran PKS, peran penilik kelompok sel. Gembala komsel mempertanggungjawabkan tugas dan pelayanannya kepada Tuhan dan kepada gembala sidang. Yang kedua, fungsi dan peranan penilik komsel. Penilik komsel membantu gembala komsel dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Penilik komsel menjadi pemimpin dari beberapa PKS, dari beberapa pemimpin komsel maksimal 5. Penilik kelompok sel menyelaraskan visi, nilai, dan prosedur pelaksanaan komsel kepada PKS-PKS yang ada di bawahnya. Dan penilik komsel wajib melakukan pertemuan dengan PKS-nya secara rutin. Kadang bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali. Harus rutin, ya. Oh, ada ini. Sekarang bunyi. Oke, kita mulai dari penilik komsel, ya. Cek 1, 2. Kita mulai dari penilik komsel, ya. Berikutnya adalah fungsi dan peranan penilik kelompok sel. Penilik komsel membantu gembala komsel dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Penilik komsel menjadi pemimpin dari beberapa pemimpin kelompok sel, maksimum 5, ya. Penilik kelompok sel menyelaraskan visi, nilai-nilai, dan prosedur pelaksanaan komsel yang dipegang oleh PKS-PKS yang ada di bawahnya. Lalu penilik komsel wajib melakukan pertemuan fellowship dengan PKS-nya secara rutin, itu tiap bulan. Entah itu sebulan sekali, sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, harus rutin. Untuk evaluasi, untuk menyelaraskan, untuk sharing visi, ya, rencana, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah fungsi dan peranan pemimpin kelompok sel. Itu bisa Anda lihat sendiri di dalam buku merah kita, ya. Ada tanggung jawab dan peranan PKS. Yang berikutnya tim inti, fungsi dan peranan tim inti. Tim inti membantu PKS dalam menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya. Tim inti menjadi tim inti dan membina beberapa anggota komsel. Tim inti mengikuti visi, nilai-nilai, dan prosedur pelaksanaan kelompok sel. Jadi ini fungsi dan peranan dari struktur yang kita miliki. Nah, yang berikutnya saya ingin mengajak kita membahas tentang roh Bapak yang baik, ya. Karena kalau Anda memperhatikan, PKS itu seperti bapak atau ibu rohani. Sebagai bapak dan ibu rohani, 4 hal yang Anda lakukan seperti kepada anak-anak kita. Kalau kita jadi bapak dan ibu jasmani, kita mengasihi, memberi arah, menuntun, dan mendisiplin. Ini adalah 4 hal yang harus seimbang. Jangan sampai kita hanya mengasihi. Kalau over mengasihi, anaknya jadi manja. Kalau over disiplin, kita jadi otoriter, ya. Tapi kita harus seimbang, mengasihi, jangan lupa memberi arah, bukan hanya diberi arah tapi menuntun dan mendisiplin. Mendisiplin itu dalam sebagai bapak dan ibu jasmani penting, termasuk bapak dan ibu rohani. Mendisiplin juga hal yang penting, ya, termasuk menegur, mengingatkan, memberitahu, menegur,
mengingatkan, memberitahu apa yang salah. Nah, roh Bapak yang baik. Tuhan Yesus adalah PKS yang berhati Bapak. Karena Tuhan Yesus adalah PKS yang berhati Bapak, maka Tuhan Yesus bisa membangun hubungan yang baik dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menabur banyak waktu dan tenaga untuk bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menabur banyak kasih, nasihat, pengajaran, dan perjuangan kepada murid-muridnya dengan sungguh-sungguh supaya mereka bisa melayani dan bertumbuh dengan baik. Nah, semua ini menimbulkan hubungan yang baik antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Karena ini sangat penting sekali, dan kalau Anda menabur ya waktu, tenaga, kasih, nasihat, pengajaran, Anda juga akan menuai hasil dari anak-anak anggota komsel kita. Nah, kalau setiap PKS juga menjadi PKS yang berhati Bapak, maka setiap PKS juga bisa membangun hubungan yang baik dengan anggotanya. Saya melihat sebuah kesaksian ya di Bogota yang ditulis oleh Joel Komiski. Ada seorang gadis umur 18, anak pemudi. Dia sangat mencintai komselnya, anggota-anggota komselnya, sampai dia punya visi. Pokoknya setiap anggota komselnya sama dia dilayani, dikasihi, diberi arah, dituntun, dan didisiplin supaya bisa jadi PKS berikutnya. Dan dari visinya ini, menurut kesaksian yang tulis ini, kesaksian nyata ini, dia berhasil dalam waktu menjalani sebagai PKS. Ternyata anak rohaninya satu-satu itu jadi PKS semua. Dan setelah anak rohaninya jadi PKS, dia kasih visi sama anak-anak rohaninya, kamu juga harus menjadikan anak-anak rohanimu itu PKS. Dan dari anak-anak rohani yang sudah jadi PKS ini, semuanya menjadikan anak-anak rohaninya PKS, sampai ketika dihitung, dia sendiri dari satu orang ini, dia menghasilkan 300 kelompok sel, dan itu kesaksian yang fenomenal sekali yang dilakukan oleh seorang pemudi di Bogota waktu itu. Karena dia ini punya ini loh, hati Bapak membangun. Oleh sebab itu kita perlu sekali punya ini, hati Bapak, di mana kita mengasihi, kita juga memberi arah, kita juga perlu menuntun dan bahkan mendisiplin supaya semua anak rohani berhasil menjadi bapak dan ibu rohani buat anak-anak rohani mereka. Dan anak-anak rohani itu juga berhasil jadi bapak dan ibu rohani buat anak-anak rohani mereka, sehingga kita melihat pergerakan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang hubungan bisa retak atau bisa kurang akrab, dan itu bisa terjadi. Ada waktunya momen dengan murid-muridnya hubungannya jadi kurang akrab atau mengalami keretakan, karena waktu itu Yesus harus menyerahkan dirinya untuk menanggung dosa manusia di atas kayu salib, sehingga Tuhan Yesus harus meninggalkan mereka. Nah, dalam kelompok sel, kadang hubungan juga bisa mengalami kerenggangan. Mungkin itu karena salah paham, perbedaan pendapat, ya, dan lain sebagainya, miskomunikasi dan lain sebagainya. Bisa juga karena ini, hutang atau dihutangi, yang saya harapkan ini tidak terjadi di komsel-komsel AOC. Kadang orang bisa tersinggung diberi tugas atau tidak. Kadang ditegur bisa tersinggung, padahal ditegur juga merupakan bagian yang penting. Nah, ketika ini terjadi, Bapak yang baik selalu berusaha memulihkan hubungan yang retak dengan anak-anaknya. Tuhan Yesus ketika hubungannya mulai retak dengan murid-muridnya, dia mengambil inisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut. Nah, langkah-langkah yang Yesus lakukan adalah ini. Yang pertama, Tuhan adakan pendekatan. Sama halnya kalau Anda mengalami hubungan yang renggang dengan anak rohani atau anggota komsel saudara, lakukan pendekatan. Waktu Tuhan Yesus mengalami kerenggangan hubungan, Tuhan Yesus lakukan pendekatan. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya untuk pergi dan berkumpul di Galilea. Setelah murid-muridnya hadir di sana, Tuhan Yesus menemui mereka. Tuhan Yesus menampakkan diri dan menampakkan diri dan menampakkan diri lagi. Kalau Tuhan Yesus tidak ada inisiatif mengadakan pendekatan dengan murid-muridnya yang sudah undur, maka murid-muridnya akan terus terhilang dan kehilangan kesempatan untuk dekat dan menjadi murid Yesus. Demikian juga kalau mungkin anak rohani Anda undur, ayo kita lakukan pendekatan supaya kita terus mencari yang terhilang dan mereka tidak kehilangan kesempatan untuk dimuridkan. Nah, demikian juga kalau kita jadi PKS lalu kita melihat beberapa dari mereka undur, ayo kita bangun hubungan, pulihkan kembali, adakan pendekatan supaya mereka jadi orang-orang yang bisa dimuridkan dan dibina. Dan saya melihat ada banyak PKS-PKS yang tekun ya, diteleponi, dikunjungi, belum mau masih ditelepon lagi, dikunjungi di SMS, belum mau dikunjungi, ditelepon di SMS. Dan saya melihat kadang
usaha ketekunan 8 bulan membuahkan hasil, kadang usaha ketekunan setahun membuahkan hasil. Itu luar biasa sekali. Adakan pendekatan dan bangun hubungan. Yang kedua, menyapa dengan kasih dan tulus hati. Dengan penuh ketulusan dan perhatian Tuhan Yesus menyapa murid-muridnya. Dalam Yohanes 21 ayat 5 kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Lalu Tuhan Yesus memberi mereka makan. Kalau Tuhan tidak menyapa, mungkin Tuhan menyapanya dengan kasar, mungkin murid-muridnya akan pergi lagi. Mereka akan jadi orang terhilang. Tapi Tuhan Yesus menyapa dengan baik dan bahkan memberkati mereka. Dan kalau kita ada hubungan yang mungkin renggang, kita mungkin nggak harus menegur dengan kasar, tegur dengan baik, sapalah, bangunlah hubungan dan berkati mereka, tanggapi dengan kasih, tanggapi dengan tulus hati, maka mereka akan bisa ditolong kembali dan yang terhilang bisa ditemukan kembali. Yang berikutnya, yang ketiga, memberi petunjuk untuk menolong mereka. Tuhan Yesus bukan hanya lakukan pendekatan lalu menyapa dengan kasih dan tulus hati, tapi Tuhan Yesus memberi petunjuk untuk menolong mereka. Tuhan Yesus bukan hanya menyapa, tapi Tuhan Yesus bilang, ini loh cara-caranya. Demikian juga kalau kita jadi PKS, setelah Anda menyapa, terus muridkan lagi, ayo kasih petunjuk lagi, gimana jadi orang bertumbuh secara rohani, gimana jadi orang yang kuat secara rohani, kasih pengajaran, kasih nasihat, kasih arah, dan tuntunlah mereka lagi, maka Anda akan jadi PKS yang berhasil. Lalu yang keempat, menciptakan suasana yang indah. Menciptakan suasana yang indah ini sesuatu yang penting. Yesus selalu menciptakan suasana yang indah dengan murid-muridnya, baik lewat makan bersama, lewat memberi makan, memberkati mereka, dan semua itu membuat Tuhan dan murid-muridnya punya hubungan yang kuat. Oleh sebab itu PKS juga harus punya hati Bapa yang baik, yang selalu memulihkan hubungan yang renggang dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga hubungan itu bisa terus terjaga dan mereka bisa dimuridkan dan mereka bisa memuridkan orang lain, dan ini boleh menjadi kegerakan yang luar biasa. Nah, setelah hubungan dipulihkan, Tuhan Yesus gak pernah lupa untuk mengutus murid-muridnya. Dia utus murid-muridnya. Dan sama halnya, ketika setiap PKS sudah mendapatkan hubungan, Anda bisa memuridkan orang lain. Selalu utus mereka, utus anak-anak rohani Anda untuk bisa memuridkan orang lain, menjangkau orang lain, untuk membina orang lain. Karena ini adalah kunci pelipat gandaan. Mengutus orang yang sudah kita muridkan, yang sudah kita bina, utuslah mereka untuk membina dan memuridkan orang lain. Nah, maka dari sini kita akan menjadi Bapak yang baik. Karena bukan hanya mengasihi saja, tapi kita memberi arah, kita menuntun, kita mendisiplin, dan mereka jadi orang kuat untuk bisa mengasihi, memberi arah, menuntun, dan mendisiplin anak-anak rohani yang lain, supaya menumbuhkan orang-orang lain juga. Dan itu adalah roh Bapak yang baik. Yang berikutnya adalah tentang roh anak yang baik. Sebagai pemimpin, selain harus memiliki roh Bapak yang baik, sangatlah penting untuk PKS juga mengerti pentingnya memiliki roh anak yang baik agar bisa menjadi anak rohani yang baik. Menjadi anak rohani yang baik adalah suatu kewajiban bagi PKS. Karena keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh bagaimana pemimpin tersebut bisa menjadi pengikut yang baik. Nah, oleh sebab itu, Rasul Paulus dia pernah berkata kepada Timotius, anak rohaninya yang luar biasa, di 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya adalah gini, sebelum kita mengajar atau memimpin, kita harus mau diajar dan dipimpin. Sebelum kita mengajar dan memimpin, kita harus mau dengar dulu kata-kata pemimpin-pemimpin kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi pengikut yang baik dan benar. Sebab pada saat murid-murid menjadi pengikut yang baik, maka tidak sukar bagi murid-murid Tuhan Yesus untuk menjadi pemimpin yang baik. Ketika kita menjadi pengikut yang baik, kita bisa dibentuk, kita bisa dituntun, maka kita akan efektif untuk memimpin dengan baik dan maksimal memimpin. Oleh sebab itu, bagaimana PKS bisa menjadi anak rohani yang baik? Yang pertama, anak menyadari bahwa ia mempunyai ikatan khusus dengan bapaknya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-15 berkata, sekalipun
kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, ikatan antara PKS dan anggotanya adalah ikatan yang terjadi antara seorang bapak rohani dan anak rohani. Nah, jika kita bisa menanamkan hal ini, maka Komsel Anda akan terikat dengan ikatan secara khusus. Nah, demikian juga setiap PKS adalah anak rohani dari gembala Komsel dan penilik Komselnya. Penilik Komsel, gembala Komsel adalah bapak rohani. Sehingga hubungan ini punya ikatan khusus. Dan kita akan menjadi sebuah keluarga rohani yang luar biasa, yang kuat, yang utuh. Nah, yang kedua, anak bersedia mendengarkan didikan bapaknya. Amsal 1 ayat 8, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 4 ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 4 ayat 4, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. 2 Timotius 3 ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, dari semua ini menjelaskan kepada kita bahwa anak bersedia mendengarkan didikan bapaknya. Nasihat dan didikan dari pemimpin kita akan membawa pertumbuhan bagi perjalanan rohani kita, supaya kita bisa menumbuhkan orang lain. Dan ini penting sekali untuk kita perhatikan. Sebagai pemimpin kelompok sel, Anda nggak boleh merasa, oh saya sekarang sudah memimpin, saya nggak perlu dipimpin dan dituntun. Oh, Anda sangat perlu. Karena apa? Sekali lagi, semua ini punya hubungan ikatan khusus keluarga rohani. Dan Anda masih perlu mendengarkan didikan dari pemimpin-pemimpin rohani Anda. Yang ketiga, anak mentaati dan menghormati bapaknya. Efesus 6 ayat 1-3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketika kita menghormati pemimpin kita, maka kita akan mendapatkan ini, perlindungan, tudung rohani. So, mereka itu yang bertanggung jawab atas kita. Ketika kita lemah, maka orang terdekat dengan kita dapat menolong kita, yaitu pemimpin-pemimpin kita. Mereka dapat memperkuat Anda, mereka dapat memasukkan pengajar, mereka dapat memasukkan nasihat, mereka dapat memasukkan motivasi dan firman Tuhan untuk memperkuat kehidupan saudara. Oleh sebab itu, anak perlu mentaati dan menghormati bapak rohani dan pemimpin rohaninya. Yang keempat, anak menghormati kepemimpinan, menutupi kekurangan bapaknya. Kejadian 9 ayat 22-23, maka Ham bapak kanan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudara yang di luar. Sesudah itu Sam dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Ini merupakan ilustrasi. Ada anak-anak rohani, kalau dia yang lihat keburukan pemimpin rohani atau bapak rohaninya, ada dua tipe. Yang satu menceritakan di luar, menjelek-jelekan di luar, membuat gosip-gosip di luar, menceritakan di luar-luaran. Yang lainnya lagi ada yang gini, yang menutupi dan melindungi kekurangan tersebut. Karena tidak ada seorang bapak dan ibu rohani jasmani yang sempurna. Demikian pemimpin rohani kadang nggak sempurna, tapi anak rohani bukan malah menceritakan, menjelek-jelekan, menggosipkan, membawa berita-berita buruk di luar, tapi justru anak-anak rohani harus menutupi kekurangan bapaknya. Karena ketika kita melakukan ini, maka kita sedang memperkuat keluarga rohani dan menjaga keutuhan dan kesatuan. Dan yang berikutnya, yang kelima, anak membela bapaknya. Anak membela bapaknya. Oleh sebab itu, anak-anak rohani harus membela bapak rohaninya, termasuk ketika dalam masalah, ketika dalam pergumulan, bahkan ketika diberikan visi, rencana, tujuan, target. Anak-anak ini membela visi, tujuan, dan target bapaknya. Karena anak rohani adalah anak-anak rohani yang membela bapak rohaninya. Yang keenam, anak membuat hati bapaknya tenang. Filipi 2 ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu. Bagi Rasul Paulus, Timotius adalah anak rohani yang membuat hati bapaknya tenang. Jika Anda adalah anak rohani yang bisa dipercaya, maka ketika pemimpin Anda memberikan dan mempercayakan suatu tugas, maka pemimpin itu hatinya akan jadi tenang.
Karena ia tahu bahwa apa? Anak rohaninya bisa dipercaya. Ia melihat bahwa anak rohaninya tidak akan berkhianat, tidak akan curang, tidak akan menipu, tidak akan melalaikan tugasnya. Sehingga dia jadi tenang hatinya. Seperti Rasul Paulus punya hati yang tenang ketika dia melihat Timotius sebagai anak rohaninya. Oleh sebab itu anak rohani membuat hati bapak rohani dan memimpin rohaninya tenang. Yang berikutnya, yang ketujuh, anak sehati dan sepikir dengan bapaknya. Filipi 2:20, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara, seringkali bisa ada ketidaksamaan pendapat dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya anak akan sehati dan sepikir dengan orang tuanya. Ya, ketika walaupun ada banyak beda pendapat, ada banyak ketidaksamaan prinsip, tapi bukan berarti harus kurang ajar, harus terjadi perpecahan, harus terjadi kekacauan, bukan. Tapi justru kadang anak yang baik, dia bisa menciptakan suasana di mana kesehatian itu bisa terjadi, kesepikiran akhirnya bisa tercipta. Nah, hal ini sangat penting supaya apa? Keluarga jasmani nggak mengalami perpecahan, termasuk keluarga rohani tidak mengalami perpecahan dan kekacauan. Oleh sebab itu anak rohani perlu menjadi sehati dan sepikir dengan bapak rohani dan pemimpin rohaninya. Yang kedelapan, anak kesetiaannya teruji. Filipi 2:22a. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seseorang pembohong. Nah, oleh sebab itu seorang anak tidak akan mudah dibujuk oleh orang lain. Bahkan setelah sukses, setelah berhasil, setelah jadi orang yang luar biasa, ia tidak akan lupa dengan bapaknya. Nah, demikian juga dengan anak rohani. Nggak mudah dibujuk oleh orang lain. Bahkan ketika Anda berhasil, Anda sukses, tidak mudah meninggalkan keluarga rohaninya. Tidak mudah meninggalkan bapak rohani yang menumbuhkan, yang mendewasakan dia. Oleh sebab itu anak rohani kesetiaannya teruji. Yang kesembilan, anak menolong dan memperjuangkan bapaknya. Filipi 2:22b, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Seorang anak, ini yang luar biasa, saudara, memandang bahwa kesuksesan bapaknya adalah kesuksesannya sendiri. Bahkan ia akan memperjuangkan visi bapaknya. Nah, salah satu alasan mengapa anak harus menolong bapaknya adalah ini, untuk membalas kebaikan. Tapi gini, saudara, anak rohani, dia akan melihat bahwa kesuksesan dirinya, kesuksesan keluarga rohaninya, kesuksesan bapak rohaninya, itu adalah sesuatu yang dia perjuangkan. Oleh sebab itu, anak rohani menolong dan memperjuangkan bapak rohaninya. Karena dia melihat bahwa visi bapak rohaninya itu visi dirinya juga. Dan dia akan mengusahakan membuat semuanya berhasil. Nah, oleh sebab itu, anak-anak rohani harus bangkit di tengah-tengah AOC. Dan kita akan melihat sebuah pergerakan yang luar biasa. Yang ke-10, anak menjadi sangat berguna bagi bapaknya. Filipi 1 ayat 10-11, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oleh sebab itu, seorang anak menjadi berguna bagi bapak rohani dan pemimpin rohaninya. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang jelek, tapi mari kita menjadi orang-orang yang berguna bagi keluarga rohani dan buat pemimpin-pemimpin kita. Oleh sebab itu, seorang pemimpin kelompok sel, Anda bukan hanya menjadi pemimpin, yes, Anda penggembala, Anda pengatur, Anda leader, tapi Anda juga harus jadi anak rohani di dalam keluarga rohani Anda, kepada pemimpin rohani dan bapak rohani Anda. Maka kita membangun kesatuan yang luar biasa, pergerakan luar biasa, semua orang bertumbuh secara luar biasa. Dan Tuhan berkata, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan mencurahkan urapannya yang luar biasa, seperti urapan yang meleleh dari janggut sampai ke jubah, dan itu terus turun dan turun. Semua diberkati, semua bertumbuh, semua powerful, semua berbuah, dan itu yang kita harapkan terlihat dan terjadi di tengah-tengah keluarga rohani AOC. Nah, ada beberapa contoh. Elisa adalah anak rohani yang baik. Dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-6, dalam cerita ini Elisa berulang kali dia dibujuk, dia disuruh meninggalkan bapak rohaninya, dia nggak mau. Dia dikasih tahu habis gini orang itu akan pergi, dia tetap tidak meninggalkan dan lain sebagainya. Elisa lebih suka bersama bapak rohaninya daripada bersama orang lain. Biarpun ada badai, Elisa tidak meninggalkan bapak rohaninya. Elisa bisa tetap percaya kepada bapak rohaninya. Dia tidak mau dipengaruhi oleh siapapun untuk meninggalkan bapak rohaninya yang baik. Nah, bisa menjadi anak yang baik
akan mudah menjadi bapak yang baik. Ini prinsip. Kalau Anda bisa menjadi anak yang baik, Anda akan mudah menjadi bapak yang baik. Kalau Anda bisa menjadi anak rohani yang baik, Anda akan bisa menjadi bapak rohani yang baik. Contoh dalam firman Tuhan, Elisa adalah murid yang baik bagi Elia, Timotius adalah murid yang baik bagi Rasul Paulus, Yosua adalah murid yang baik bagi Musa, Petrus adalah murid yang baik bagi Yesus, Markus adalah murid yang baik bagi Petrus, dan orang-orang ini menjadi pemimpin-pemimpin dan bapak-bapak rohani selanjutnya yang luar biasa bagi generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, jadilah anak yang baik, maka Anda akan mudah menjadi bapak yang baik. Dan saya berdoa, kesatuan kita terus terjaga, pergerakan kita luar biasa, dan kita akan melihat Tuhan mencurahkan mujizat dan perkara besar di tengah-tengah kita. Dan inilah akhir dari pertemuan yang keempat, sesi yang pertama.